Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita merasa bersyukur kehadirat Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita masih sempat sehat walafiat, sempat berada di masjid untuk menunaikan ibadah dengan sebaik-baiknya, insyaallah. Dan malam ini malam ke-25, ya, malam ke-25. Sisa beberapa hari lagi Ramadan ini akan tinggalkan kita, dan semoga tahun-tahun berikutnya lagi masih sempat kita melaksanakan ibadah seperti yang kita bisa lakukan pada tahun ini. Ya, kita sehat walafiat nantinya, alhamdulillah. Kemudian bahwa akhir Ramadan ini memang kita dianjurkan untuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk kita senantiasa mencari ya malam-malam di malam-malam ganjil itu, malam Lailatul Qadar. Saya kira sudah disampaikan oleh khatib kita, oleh penceramah kita pada masa yang lalu, pada malam-malam yang lalu, bahwa malam ganjil itu adalah malam yang membawa berkah kepada kita, dan Nabi menganjurkan, sangat menganjurkan, sangat menekankan, sehingga kita bisa mengatakan, apakah, karena ada yang bertanya apakah malam Lailatul Qadar itu setiap tahun ataukah bagaimana? Ya, kalau kita kaji agama ini ya pasti setiap tahun, karena Nabi masih memperkenankan kepada kita dan mengajak kita, menyuruh kita untuk kita senantiasa mencarinya di likur ketiga bulan Ramadan, di likur ketiga 10 terakhir di bulan Ramadan itu. Kita dianjurkan seperti itu. Justru itu kita mengajak kepada seluruh kawan-kawan, seluruh kaum muslimin agar supaya kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya pada waktu itu. Kemudian selanjutnya bahwa saya diberikan tema untuk malam ini. Temanya ya cukup hebat sekali temanya, dan mungkin tema ini perlu kalau dipecahkan nanti akan lebih jauh lagi, ya, akan lebih karena temanya sangat aktual sekali, ya, aktual sekali tema ini. Tema yang diberikan kepada saya judulnya Rahmatan lil Alamin, moderasi akidah dalam Islam. Jadi temanya Rahmatan lil Alamin. Insyaallah apa yang kita perbuat dan sesuatu yang kita akan kaji ini, ya, tentu kita harapkan akan menjadi rahmat bagi alam ini, rahmat bagi kita semuanya kalau kita bisa kaji dengan sesungguhnya, dengan sebaik-baiknya. Tapi perlu kita tahu, tema ini sedikit saya mau luruskan, ya. Tema ini saya mau luruskan sedikit karena tema ini mengatakan rahmatan lil alamin, moderasi akidah dalam Islam. Moderasi akidah dalam Islam. Saya kira mungkin salah tuliskah atau bagaimana? Mungkin bukan akidah yang mau dimoderasi, tapi yang mau dimoderasi adalah orangnya, bukan akidahnya. Jadi bukan moderasi akidah, tapi moderasi beragama. Itu yang benar. Moderasi beragama. Bukan juga moderasi agama. Agama tidak dimoderasi lagi. Sudah moderat agama kita itu. Sudah bagus sekali. Sisa orangnya yang menganutnya agama ini itu yang mau dimoderasi. Ya Pak ya.
itu yang mau dimoderasi. Jadi akidah tidak dimoderasi, agama tidak dimoderasi, yang dimoderasi adalah orangnya, adalah perbuatannya, tingkah lakunya, pemahamannya. Itu yang mau dimoderasi. Nah, sekarang kita mau tahu apa sebenarnya yang dimaksud dengan moderasi. Ya, kalau moderasi, kita meminjam saja satu kata, Pak. Moderat. Ada juga moderator. Kalau moderator itu seseorang yang mengendalikan diskusi, dia bertindak sebagai moderator, mengendalikan diskusi, dan pada saat dia mengendalikan diskusi itu, dia tidak berpihak kepada yang satu, tidak berpihak kepada yang dua juga. Dia di tengah-tengah. Ya, kalau moderator itu berasal dari kata moderat itu tengah-tengah. Jadi agama tidak dimoderasi, akidah tidak dimoderasi, yang dimoderasi keberagamaannya. Bagaimana mengamalkan ajaran agama itu nanti yang kita mau lihat bagaimana memoderasi mereka itu. Bagaimana memoderasi penganut agama ini. Ya. Jadi memoderasi nanti ini, mereka penganut agama itu, pemangku agama itu berada di tengah-tengah. Berada di tengah-tengah. Moderat. Diharapkan sesungguhnya mereka tidak juga terlalu ke kiri, tidak juga terlalu ke kanan. Jadi dia terhindar dari paham ekstrim kiri, terhindar juga dari paham ekstrim kanan. Jadi itu intinya itu. Diharapkan agar supaya penganut agama ini, pengamal agama ini, pemaham agama ini, supaya mereka itu terhindar dari ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Jangan dia menyalahkan orang, baru dia berbuat secara ekstrim misalnya. Nah, itu yang tidak dibenarkan, itu yang tidak termasuk yang diharapkan. Diharapkan agar kita memberikan semacam suatu pemahaman terhadap agama kita, pemahaman dan pengamalan, ya, pemahaman dan pengamalan yang tengah-tengah, dengan sangat bijaksana, dengan sangat dan lain sebagainya, ya. Jadi pengamalan agama itulah yang dimaksud, pengamal agama itu. Karena memang kadang-kadang kita menemui seseorang, kalau sama dengan ayat yang kita baca, ya, kita baca seperti apa, tapi cara memahaminya berbeda. Kita pahami, ya, sebenarnya untuk mengurusi masyarakat, untuk mengatur masyarakat, ayat-ayat ini ya lumayan bagus. Tapi di satu sisi bagi orang yang tidak moderat, memahami itu sangat ekstrim, sangat keras, sangat menyalahkan orang. Hanya dia yang benar. Nah, ini yang diharapkan tidak terjadi seperti itu. Justru itu loh moderasi agama itu dimunculkan agar supaya bisa masyarakat beragama, ya, memahami agama dengan baik dan dengan benar. Penafsiran agama, penafsiran ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, sebenarnya mestinya kita harus menimba penafsiran itu dari ulama-ulama yang mempunyai kapasitas. Kita timba pemahaman-pemahaman, kita menimba ilmu
yang bersumber dari Al-Quran, dari orang-orang yang mempunyai kapasitas dan yang mempunyai otoritas untuk memberikan penjelasan kepada kita. Begini maksudnya ayat itu, supaya jangan kita terpeleset ke kiri, terpeleset ke kanan. Nah, itu lurus-lurus kita. Karena jadi kita mubalik itu sebenarnya kalau dilihat dari sisi anunya, mubalik, tidak semua mubalik itu mempunyai kapasitas dan mempunyai otoritas untuk menjelaskan, kecuali kalau dia sudah menimba dari ulama-ulama yang mempunyai kapasitas, ulama yang mempunyai otoritas untuk memberikan penafsiran satu ayat supaya jangan terpeleset. Sebenarnya di situ letaknya pentingnya namanya moderasi beragama, supaya jangan terjerumus ke ekstrim kiri. Tapi kita juga tidak bisa menghindari yang namanya ekstrim kanan. Ya, ekstrem kanan yang kita ini yang mengabaikan agama, mengabaikan terlalu mau-maunya saja apa ya. Ini juga jadi jangan kita di satu sisi hanya mau memperbaiki yang ekstrem kiri itu, ekstrem kiri yang ekstrem, yang keras, yang menyalahkan orang, yang ini. Bukan itu saja, tapi ada juga yang ekstrem kanan yang mengabaikan ajaran agama. Kalau ditanya agamanya apa, agama saya Islam. Tahu enggak namanya Islam? Mereka tahu. Pertama syahadat. Ada pengakuan yang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Muhammad adalah Rasulullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada kita agama. Dia tahu seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Bagaimana dengan pengamalan salatnya? Dia tahu salat, tapi bagaimana pengamalan salatnya? Bagaimana pengamalan zakatnya, puasanya? Ya mungkin kalau haji, kalau punya banyak uang ya tentu dia melompat mau sekali berangkat ke sana, ke tanah suci kalau dia punya uang. Tapi kadang-kadang di sini mengabaikan ajaran agama. Justru itu Menteri Agama yang lalu Bapak Mahfud Basyuri, kalau saya semasa dengan Mahfud Basyuri jadi pada waktu saya masih aktif, saya semasa dengan Bapak Menteri Agama Mahfud Basyuri. Mahfud Basyuri orangnya hebat, orangnya bagus sekali, dan orang yang paling jujur yang pernah saya dapati. Orang yang paling jujur yang pernah saya dapati. Menteri yang berapa menteri, saya mau mengatakan bahwa beliau itulah menteri yang paling jujur. Beliau mengatakan, kasihan kita ini umat beragama di Indonesia. Ini perlu kita bekerja. Jadi saya minta kepada tokoh-tokoh agama, para mubalik, para guru agama, para ini yang mempunyai tugas-tugas untuk bekerja demi agama. Saya minta ini perlu dibimbing umat beragama ini, supaya umat beragama itu agamanya jangan hanya label saja. Ini tokoh muslim ya. Agama ini jangan hanya jadi label saja. Tapi agama itu perlu diinternalisasi secara moderat. Perlu diinternalisasi secara moderat. Masuk dalam diri kita untuk kita amalkan sebagaimana mestinya. Ya kalau di Makassar ini, kalau di masjid-masjid ini kita berdiri seperti ini luar biasa Pak, karena bapak-bapak yang saya saksikan itu luar biasa, artinya pengamalan agamanya. Tapi kalau kita keluar masih banyak. Jangankan hari Jumat, coba-coba kalau ada yang mau coba, misalnya hari Jumat, sementara orang khutbah, sementara apa di masjid, masih penuh di luar, penuh di jalan raya, masih macet di jalan raya. Padahal kalau ditelusuri satu persatu itu, mereka semua muslim. Nah, apakah seperti ini mengamalkan ajaran agamanya dengan benar, dengan baik? Apakah ini bukan merupakan suatu
oknum yang ekstrim. Karena kalau ditanya pasti membela diri juga. Kalau ditanya dia bela diri. Wah, saya begini, saya begini. Ah, itu artinya di sinilah mereka tidak moderat. Ya mestinya dia mengaku kesalahan. Wah, memang kami ini Pak begini, karena dia bersyahadat, dia tahu rukun iman, rukun Islam, tapi ternyata dia tidak melaksanakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Apalagi kalau di daerah Pak, di kampung, aduh, sangat menyedihkan. Ada masuk di masjid yang dekat rumah saya, mau minta wakaf Al-Quran, tapi minta dengan harganya. Wakaf Al-Quran mungkin pernah juga masuk di tempat ini, tapi minta harganya 100 satu Quran. Dia mau bawa kemana? Dia bilang kita mau sumbang Al-Quran di daerah Nusa Tenggara Timur ya, Timur Pinjau. Saya bilang, Pak begini, kalau Al-Quran tidak susah, saya bisa kasih, biar 100, biar 1000 saya kasih Al-Quran. Saya bisa juga tuntun Anda untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, dari Kementerian Agama. Yang susah itu bagaimana supaya masyarakat kita bisa belajar Al-Quran. Yang tidak adalah gurunya. Kalau di kota ya lumayan lah Pak. Kalau di kota banyak guru-guru agama yang bisa kita manfaatkan untuk mengajari anak-anak kita. Tapi di kampung-kampung, jadi saya bilang jangan, tak usah bawa uang yang dipungut di sini untuk membeli Al-Quran, tidak usah dibawa ke NTT. Coba bawa saja ke Muncoloi, bawa saja ke di Dayak sana di pinggir-pinggirnya, bawa saja di pinggir laut di Poterek sana itu. Banyak sekali orang-orang yang buta Al-Quran di situ. Tapi kenapa terlalu jauh dibawa? Di sana saja. Kalau yang susah sekarang adalah bukan Al-Quran yang susah, yang susah gurunya. Itu yang susah gurunya. Nah, saya bilang pada masa lalu, saya kan pernah ya berkiprah di tugas seperti itu. Waktu saya selaku Kepala Kanwil, saya bertugas bagaimana mengumpulkan guru-guru Al-Quran yang bisa mengajarkan Al-Quran. Saya bersama dengan Pak Amin Syam pada waktu itu, beliau selaku gubernur. Tapi sesudahnya ya hilang, tugas-tugas seperti itu terbengkalai lagi. Kalau sekarang ini buta Al-Quran di anak-anak di kampung-kampung itu banyak sekali Pak. Nah ini apakah ini kalau yang satunya ekstrim kiri, maka ini adalah ekstrim kanan. Ini harus diperbaiki, ini juga harus diperbaiki. Saya kira seperti itu. Jadi inilah Pak sikap moderat kita, tengah-tengah untuk memperbaiki bangsa kita, untuk memperbaiki masyarakat kita yang beragama ini. Kita sama-sama berkepentingan, kita sama-sama ingin mewujudkan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat pada kita semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.